warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Agatha, NIM 19110084, Prodi S1 Farmasi, Universitas Kader Bangsa Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelarutan. Apa sih kelarutan? Kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut bercampur secara homogen dalam zat pelarut. Kelarutan suatu zat terlalu dipengaruhi oleh kekuatan gaya antar molekul. Satuan kelarutan adalah mol per liter. Macam-macam larutan. Pertama, larutan tidak jenuh. Larutan tidak jenuh, larutan yang masih dapat melarutkan zat larut. Kedua, larutan tepat jenuh. Larutan tepat jenuh, larutan di mana zat terlarut berada dalam keseimbangan dengan fase padat atau zat terlarut. Ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh, larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya dan terjadi endapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat. Pertama, pH, keasaman atau kebasahan. Kebanyakan obat adalah elektrolit lemah. Obat-obat ini bereaksi dengan kelompok asam dan basa kuat, serta dalam jarak pH tertentu berada pada bentuk ion yang biasanya larut dalam air. Sehingga jelaslah bahwa kelarutan elektrolit lemah sangat dipengaruhi oleh pH kelarutan. Kedua, suhu. Perubahan kelarutan suatu zat terlarut karena pengaruh suhu erat hubungannya dengan panas pelarutan dari zat tersebut. Panas pelarutan didefinisikan sebagai banyaknya panas yang dibebaskan atau diperlukan apabila 1 mol zat terlarut dilarutkan dalam suatu pelarut untuk menghasilkan satu larutan jenuh. 3. Ukuran partikel. Ukuran dan bentuk partikel juga mempengaruhi terhadap ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar kelarutan suatu bahan obat. 4. Pengaruh konstanta dielektrik. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut, mempunyai konstanta dielektrik yang tinggi, dapat melarutkan zat-zat nonpolar sukar larut di dalamnya. Begitu pula sebaliknya. Kelima, pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antar ligan dan kation garam tersebut. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan kelarutan suatu zat. Pertama, metode agitasi. Solvent dan solut zat padat dalam jumlah berlebihan digojok atau diaduk dalam suatu bejana. Suhu percobaan dikontrol, khususnya bagi kelarutan yang sifatnya tergantung pada suhu. Sejumlah larutan yang sudah jenuh dipisahkan dari sistem dengan cara disentrifugasi pada suhu di mana tercapai keseimbangannya. Difiltrasi menggunakan glass wall atau cukup dituang untuk kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai. Kedua, metode kolom alir. Suatu kolom dari gelas atau stainless steel dipump dengan solut zat padat atau dengan suatu bahan pendukung. Solvent dipompa dengan tekanan gas melewati kolom tersebut. Permukaan kontak yang luas antar solut zat padat dengan solvent akan mempercepat tercapainya keseimbangan sehingga solvent dijenuhkan kemudian dianalisis. Ketiga, metode sintesis. Sejumlah solut atau solvent yang sudah diketahui jumlahnya, yang sudah ditimbang, ditempatkan dalam wadah yang sesuai, kemudian digojok pada suhu konstan. Solvent yang sudah diketahui jumlahnya atau solut yang sudah diketahui jumlahnya ditambahkan ke dalamnya secara bertahap sampai mencapai batas kelarutan. Pengaruh ion senama pada kelarutan. Berdasarkan asas Le Chatelier,
Bila pada campuran yang berada dalam keseimbangan dinaikkan konsentrasi salah satu rektanya, maka keseimbangan akan bergeser ke arah pengurangan jumlah rekta tersebut. Jadi, kelarutan dari suatu senyawa ionik akan berkurang dengan adanya zat telarut lainnya yang memiliki ion senama. Sebagai contoh, kelarutan AgCl dalam air murni akan lebih besar dibanding kelarutan AgCl dalam larutan NaCl. Pengaruh pH terhadap kelarutan. Tingkat keasaman larutan pH dapat mempengaruhi kelarutan dari berbagai jenis zat, terutama senyawa hidroksida dan garam dari asam lemah yang sukar larut. Di sini, kalian bisa lihat contoh dari pengaruh pH terhadap kelarutan. Selanjutnya, fenomena distribusi. Suatu zat dapat larut dalam kedua macam pelarut yang keduanya tidak saling bercampur. Jika ada kelebihan cairan atau suatu zat padat ditambahkan ke dalam campuran dari dua cairan tidak bercampur, zat itu akan mendistribusikan diri di antara dua fase sehingga masing-masing menjadi jenuh. Jika zat itu ditambahkan ke dalam pelarut tidak bercampur dalam jumlah yang tidak cukup untuk menjenuhkan larutan, maka zat tersebut akan didistribusikan di antara kedua lapisan dengan konsentrasi tertentu. Air adalah pelarut yang baik untuk garam, gula, dan senyawa sejenis. Sedangkan minyak, mineral, dan benzen biasanya merupakan pelarut untuk zat yang biasanya hanya sedikit larut dalam air. Penemuan empiris ini disimpulkan dalam pernyataan light dissolvent light. Kelarutan bergantung pada pengaruh kimia, listrik, struktur yang menyebabkan interaksi timbal balik, zat pelarut dan zat telarut. Koefisien partisi atau P menggambarkan rasio pendistribusian obat ke dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut organik dan air. Bila molekul semakin larut lemak, maka koefisien partisinya semakin besar dan difusi transmembran terjadi lebih mudah. Tidak boleh dilupakan bahwa organisme terdiri dari fase lemak dan air, sehingga bila koefisien partisi sangat tinggi ataupun sangat rendah, maka hal tersebut merupakan hambatan pada proses difusi zat aktif. Untuk memproduksi suatu respon biologis, molekul obat pertama-tama harus menyeberangi suatu membran biologis, bereaksi sebagai suatu pembatas lemak untuk kebanyakan obat-obat dan mengizinkan absorpsi zat-zat yang larut dalam lemak dengan difusi pasif. Sedangkan zat-zat yang tidak larut dalam lemak dapat difusi menyeberangi pembatasan hanya dengan kesulitan yang besar, jika tidak sama sekali. Hubungan antara konstanta disolusi, kelarutan dalam lemak, dan pH pada tempat absorpsi serta karakteristik absorpsi dari berbagai obat merupakan dasar dari teori pH partisi. Penentuan derajat disolusi atau harga pKa dari zat obat merupakan suatu karakteristik fisika kimia yang relatif penting terhadap evaluasi dari efek-efek yang mungkin pada absorpsi dari berbagai tempat pemberian. Pengetahuan tentang koefisien partisi atau koefisien distribusi sangat penting diketahui oleh seorang farmasi. Prinsip dari koefisien ini sangat banyak berhubungan dengan ilmu farmaseutik, termasuk di sini adalah pengawetan sistem minyak air, kerja obat di tempat yang tidak spesifik, absorpsi dan distribusi obat ke seluruh tubuh. Sebagai molekul terdisosiasi dalam ion-ion salah satu dari fase tersebut, hukum distribusi digunakan hanya untuk yang umum konsentrasinya pada kedua fase, yaitu monomer atau molekul sederhana dari zat tersebut. Koefisien partisi minyak air adalah suatu petunjuk sifat lipofilik atau hidrofobik dari molekul obat. Lewatnya obat melalui membran lemak dan interaksi dengan makromolekul pada reseptor kadang-kadang berhubungan baik dengan koefisien partisi oktanol atau air dari obat. Pada umumnya, obat-obat bersifat asam lemah atau basa lemah. Jika obat tersebut dilarutkan dalam air, sebagian akan terionisasi.
Besarnya fraksi obat yang terionkan tergantung pada pH pelarutnya. Obat-obat yang terionkan lebih mudah larut dalam lipida. Sebaliknya, yang dalam bentuk ion, kelarutan kecil atau bahkan praktis tidak larut. Dengan demikian, pengaruh pH sangat besar terhadap kecepatan absorpsi obat yang bersifat asam lemah atau basa lemah. Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi adalah pengaruh sifat kelarutan bahan obat terhadap distribusi, menunjukkan antara lain bahwa senyawa yang larut, baik dalam bentuk lemak terkonsentrasi dalam jaringan, mengandung banyak lemak, sedangkan sebaliknya, zat hidrofil hampir tidak diambil dari jaringan lemak karena itu ditentukan terutama dari ekstrasel. Terakhir, kesimpulan, kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut bercampur secara homogen dalam zat pelarut. Kelarutan suatu zat terlalu dipengaruhi oleh kekuatan gaya antar molekul. Macam-macam larutan. Pertama, larutan tidak jenuh. Larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut. Kedua, larutan tepat jenuh. Larutan di mana zat terlarut berada dalam keseimbangan dengan fase padat atau zat terlarut. 3. Larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya dan terjadi endapan. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.